Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan ketujuh untuk mata kuliah penyelesaian perselisihan perburuhan dan PHK. Kali ini saya ingin membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana kuliah sebelumnya, baik tetap muka maupun online, saya menjelaskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan akibat dari adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja memiliki ciri-ciri 3, yaitu yang pertama, adanya pekerjaan, yang kedua, perintah, yang ketiga, upah. Kalau sudah ada hubungan kerja, maka suatu saat pasti dia akan berakhir. Itulah namanya pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Ketentuan umum PHK perlu dipahami bahwa secara umum PHK itu dilarang. Masing-masing pihak harus berusaha agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka yang pertama harus dilakukan adalah melakukan perundingan atau musyawarah. Itu diatur di pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Saya ulangi, apabila terpaksa dilakukan PHK, yang pertama adalah wajib dilakukan perundingan. Itu diatur dalam ayat 2-nya. Apabila tidak terjadi, maka PHK hanya bisa dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Hubungan Industrial. Salah satu di antara dua ini harus ditempuh. Apabila tidak, maka batal demi hukum PHK-nya. Namun demikian, tidak semua, ada pengecualian, tidak semua harus memperoleh izin dari pengadilan. Ada beberapa kondisi pengecualian ini diatur di pasal 154 Undang-Undang 31 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, Anda bisa bayangkan kalau orang meninggal kan nggak perlu izin dulu PHK sebelumnya. Jadi dengan kata lain, meninggal dunia tidak memerlukan izin atau dengan pengecualian. Otomatis dia by law hubungan kerjanya. Yang kedua, pensiun. Bisa 55 tahun, 96 tahun tergantung peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama mengaturnya. Tapi best practice umumnya 55 atau 56 tahun. Dua kondisi itu. Yang ketiga adalah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau itu berakhir ya sudah nggak perlu izin lagi. Yang keempat, putusan hubungan kerja bisa berakhir pada masa percobaan dalam konteks PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu. 3 bulan itu maka masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa perlu izin. Dan yang terakhir adalah PHK tidak perlu izin apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela tanpa dipaksa. Jadi 5 kondisi ini merupakan pengecualian dari izin pengadilan. Jadi tidak perlu ada izin. Sekarang bagaimana alasan PHK yang dilarang undang-undang? Tidak boleh semua alasan PHK dibenarkan, tidak bisa. Ada beberapa alasan yang dilarang. Yang pertama adalah pengusaha dilarang mem-PHK apabila pekerja sakit selama 12 bulan berturut-turut. Yang kedua bisa jadi karena menjalankan ibadah agamanya, contoh pergi haji. Tidak boleh di-PHK gara-gara dia pergi haji atau sering pergi haji dia. Yang ketiga, bisa jadi karena pekerja hamil, seorang wanita. Tiap tahun hamil dia PHK gara-gara sering hamil, tidak bisa di PHK. Jadi di PHK karena hamil, tidak bisa. Kemudian bisa juga yang dilarang PHK adalah apabila dia melakukan kegiatan serikat pekerja. Jadi karena dia berorganisasi serikat pekerja, karena itulah dia di PHK, itu juga dilarang.
Itulah beberapa contoh alasan-alasan PHK dilarang oleh undang-undang. Tentunya ada beberapa yang cukupnya, nanti kita bisa sampaikan di dalam modul. Sekarang apa alasan PHK yang diperkenankan oleh undang-undang? Tadi ada alasan larangan, sekarang ada alasan-alasan yang diperkenalkan. Contohnya adalah satu, apabila pekerja melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Contohnya apa? Mencuri, melakukan tindak pidana korupsi, mengintimidasi atau berkelahi dengan sesama pekerja, melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan. Ini alasan-alasan kesalahan berat sebagaimana diatur di pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, bisa juga PHK, pengusaha melakukan PHK karena perusahaan tutup. Karena perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut. Ada laporan keuangan dari kantor akuntan publik yang membenarkan bahwa memang terjadi kerugian. Atau karena alasan efisiensi. Pengusaha boleh melakukan untuk alasan efisiensi. Tentunya kompensasinya berbeda. Nanti kita sampaikan apa kompensasinya. Perusahaan juga bisa melakukan PHK karena melakukan penggabungan atau merger, atau mengakuisisi perusahaan lainnya, atau melakukan konsolidasi atau peleburan. Itu juga boleh melakukan PHK. Selanjutnya adalah perusahaan pilot, mau tidak mau PHK, atau PHK dilakukan karena pekerja melakukan mangkir 5 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut, di mana 2 kali diantaranya telah dipanggil secara patut. Itu boleh PHK. Itulah beberapa alasan PHK yang diperkenankan. Apa kompensasi PHK? Kompensasi PHK ada 2. Kalau jenisnya PKWT namanya ganti rugi, pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengaturnya. Tetapi kalau dalam konteks PKWTT, kompensasi PHK namanya paket uang pesangon. Terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ini diatur di pasal 156 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Ayat 2, ayat 3 dan 4. Itulah kompensasi PHK baik PKWT maupun PKWTT. Dalam kompensasi pesangon untuk PKWT ada 3 faktor yang menentukan besarnya pesangon. Yang pertama adalah alasan PHK itu sendiri, yang kedua masa kerja, dan yang ketiga adalah besaran upahnya, upah tetapnya. Komponen upah di sini hanya 2 yang diatur, yang boleh diperhitungkan, yaitu upah pokok plus tunjangan tetap. Demikianlah sekilas masalah pemutusan hubungan kerja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.